Tes satu dua tiga tes satu dua tiga. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Konosuba season ketiga episode ke-10 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu si Kazuma berusaha buat nyakinin Darkness, yang dimana kemarin dia sampai nyusup ya dan suaranya itu kan karena pakai entertainmentnya si siapa Aqua ya. Jadi akhirnya dia bisa niru suaranya Darkness dan kemarin disepil semua rahasia aja. Tapi kemarin gagal lah ya karena emang Kazuma tadi pergi langsung aja. Jadi ya si Darkness pun juga nunjukin keseriusannya dia di mana dia nggak mau ngelibatin keluarganya dia terkait dengan dia pengen tanggung jawab lah bahasanya gitu sebagai anggota keluarga. Ya apa sih nama keluarganya Darkness ya, pokoknya anggota keluarganya dia lah gitu. Jadi langsung aja kita main untuk episode ke-10 dari Konosuba season ketiga. Oke, episode 10 kita mulai saja. Satu, dua, tiga. Iya, si Aldarp ya. Altrap ini dia apa nikah sama Darkness. Iya, dia ngambek ya. Apa itu? Oh. Oh, oke, yang kayak cetekan-cetekan itu loh. Buat rasa satisfying lah. Gak guna gitu. Iya, apa namanya? Bubble-bubble yang biasanya buat bungkus barang-barang gitu loh. Itu kan satisfying tuh ketika dipencet. Dia ngegunain itu buat apa gitu. Selamatin Darkness gitu kata si Megumin ya. Aduh, emang bener-bener ya asiknya Kazuma itu luar biasa ya. Berarti emang sudah diumumkan ya terkait dengan pernikahannya Darkness sama Aldarp. Gue perasaan itu sebenarnya karena apanya sih? Karena kan kemarin disebutin bahwa karena utang kan. Nah, maksudnya utang apa anjir? Kemarin si bapaknya mau jelasin tapi Kazuma itu juga nggak nanya juga. Jadi kayak ya udahlah. Mungkin istilahnya kayak apa? Eh pasti istilahnya kan kalau Gadaros pasti kan harusnya ya ada something mendesak gitu. Nah, mendesaknya itu apa gitu? Apa mungkin ada apa gitu istilahnya? Oke, ini yang butlernya si Darkness ya. Enggak undangan itu kayaknya. Oke. Oh, ini suratnya. Gila, ini suratnya si Megumin. Oh, dia ngasih ancaman. Dia mau ngeledakin ya. Megumin. Gitu ketahuan bahwa dia bakal ngeledakin gak sih maksud gue? Bener-bener ya Megumin. Pembunuh pemuda. Iya. Mereka. Iya, dia bener gak mau gitu.
strategi makanya dia muncul di depan sini ya. Amano Iwato. Iya, dia mancingnya pakai triknya dia, ya pada dia mau emang bener geblek, geblek. Eh, Megumin, gimana lagi nih kenapa? Oh, udah kena ini, kena serang. Dustines namanya ya. Iya, masih ngambek kayak. Oh, oh, Megumin. Iya, iya. Iya, terus kasih gimana? Nakap gak dia bajingan? Iya. Iya. Cih, gak mempan. Ya emang mau Megumin, mau Darkness, dua-duanya gak mempan, cok. Kemarin Darkness, sekarang Megumin. Emang bangke dia Kazuma. Keras kepala sekali. Tapi itulah Kazuma ya. Oh, ini karena gara kejadian yang dulu kan mereka pernah terlibat sama Adab juga kan? Sampai ngancurin apa gitu, sampai kena sidang. Wow. Udah bingung kali harus ngapain ya. Oke. Oh, berarti Kazuma tahu ini ya. Si Adarp itu ya. Ide-ide aneh benar sih. Tapi saya ada something. Tapi gimana? Sulit ya. Dramanya di sini ya. Jadi kayak si Kazuma pun juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Minta bantuan si Eris, siapa namanya? Iris gak sih? Iris? Hmm. Jadi bahasanya itu kayak oke. Jadi kayak di situ sulitnya itu adalah karena dia itu orang biasa, Darkness itu orang bangsawan. Jadi susah untuk secara legal membantu Darkness itu susah gitu. Hmm. Oke, Megumin cara apa yang akan kau lakukan Megumin? Bakal ngeledakin pernikahannya gak sih? Oke. Badir.
Oh, dia mau ngebantuin. Pakai mode dia yang waktu dia jadi pencuri itu bisa sih. Culik aja. Darkness penghasil utang. Pemiliknya kena luka fatal. Gelo. Jadi kayak semacam oh, jadi kayak gantiin orang yang tersayang gitu. What? Jadi si korbannya juga kena juga. Oke. Okay. Oh, untuk produk-produk ini ya yang bakal dijual. Gelo. Ini kayak karakter siapa ya? Kayak semua butler di Indonesia kan tuh mirip-mirip gitu. Oke, dapat ya. Sifatnya tuh sama-sama esentrik gitu. Nah, itu dia. Apa alasannya, coy? Ya karena ada itunya, coy. Dia pakai artefak kayaknya. Oh iya, kenapa kebantuin? Menjual murah semua hak intelektual. Oh, alat-alatnya tadi. Si Kazuma tuh ngejual intelektualnya dia, coy. Barang-barangnya itu ke dia. Jadi IP-nya udah di itunya dia. Gila. Dewi Toilet ya. Iya, itu bisa tuh tadi kita belum tahu jawabannya masalahnya. Udah kagak gua aja aku ay. Iya. Oh, udah datang kayaknya mau ini nih. Oh, itu muncul lagi deh. Gila tinggi banget ya. Bersadar gak? Aku ada bener-bener ay. Itu dia. Tadi si Butler juga dia something juga tuh kayaknya mau ngebantuin kah? Mau ngasih tahu, mau ngasih apa mau ngebantu juga. Destroyer. Oke. Ah, oke. Kotanya terselamatkan, tapi akhir area gudang destroyer itu ya. Ini season berapa ya? Gue lupa. Oh, dia kira ngasih duitnya. Oh, dia malah gak peduli si Aldar.
Akhirnya dikasih bantuan sama Dustines. Banjir. Iya itu gara-gara Aqua ya. Bagian darinya. Oh, karena di count ini sama Dustines. Oh. Ya, fix ini ada tanggung jawabnya mereka dong. Iya. Cara tambahannya. Gila, muka UB sekali ya. Oke. Aqua. Aqua. Enggak pasti banyak sih. Oh, oke. Makanya dia nggak bawa utang. Oke, nice. Ayai. Tuh dia punya kenalan ini ya, meskipun udah iblis saya. Oke, berarti istilahnya konteksnya begitu ya. Jadi waktu itu kan kayak di season berapa ya? Pas ada kasus Destroyer itu banyak yang rakyat itu banyak yang ininya kena, hancur. Yeah, let's go. Gak usah dilawan. Iya, masuk-masuk aja, bilang nggak boleh. Oh, ini kayaknya si ini kayak tinggi banget dia soalnya. Biar kamu dihukum. Oke. Iya, konteks yang dibawa itu ya. Malah enggak itu kan gara-gara tapi ya. Iya. Di bahasa itu ya. Iya, gara-gara yang si Kazuma yang dia nge-spill semuanya. Udah tersebar kemana-mana. Hmm. Oke. Iya, tahu banget ya. Si Darkness terkadang reaksi teman-teman seperjuangannya gitu. Datang dia bawa duit ya. Literally, bener. Untuk ada si siapa? Ada si Vanir tadi. Paling berpengaruh.
Enggak, gue yakin Kazuma bakal masuk mode pencurinya lagi sih. Oke. Gila. Iya, Darkrai cantik sekali sih. Si itu mana si Aldrap itu? Di atas itu ya? Di depan ya? Oh, itu dia. Gila musiknya bukan berasa ini kayak ini. Oke. Oke, kita lihat nih. Biasanya bakal muncul epic moment nih. Oke. Aqua dia. Ini Aqua, cowok. Ini suara Aqua ya. Dia nyamar ya. Oh, Jisan. Oke. Oke. Iya, Aqua. Iya, Aqua. Oh, Kazuma. Anjay. Dia nyamar, cowok. Direbut ya. Ya, situasinya keren sih. Iya, ada kedukung ya. Lagi melawan pejabat. Oh, keren anjing. Keren. Aduh, bagus bagus. Keren ya, bener sih. Munculnya epic sih. Gue pikir bakal pakai mode pencurinya dia yang sebelumnya ya. Tapi kalau pakai mode pencuri sih bakal jadi buron sih. Kalau udah muncul sebagai Kazuma sih bakal kena. Nah, itu mungkin bakal didilan tuh nanti tuh untuk bayar utangnya. Utang yang waktu itu. Jadi dia utang itu ternyata gara-gara ini, coy. Gara-gara apa? Kompensasi. Jadi waktu itu kayak di season berapa tuh ya? Gue juga lupa ya. Pokoknya gue tuh bener lupa banget untuk season sebelumnya. Kalau misalnya lu inget komentar aja. Jadi intinya gara-gara kejadian Destroyer itu yang salah satu bawahan Raja Iblis tuh ya. Itu kan si Aqua kayak ngeluarin air tuh. Nah, itu banjir akhirnya ngancurin beberapa inilah. Nah, itu akhirnya ada kompensasinya, istilahnya situasinya kena bencana itulah kena Destroyer karena itu. Nah, tapi akhirnya ternyata dari sisinya rakyatnya itu pada minta tolong ke para bangsawan, tapi si Aldar tadi nggak mau gue bantuin karena ya namanya juga bencana gitu ya, ngapain gue bantuin gitu. Nah, kira rakyat-rakyat itu bisa dibilang pada minta ke si keluarga Dustinus, yang dimana ya itu ya mereka kira ngebayarin dengan cara ngutang setengahnya tadi kan kalau nggak salah, terus setengahnya baru disuruh bayar sama partinya Kazuma. Mereka nggak aman-aman aja waktu itu kan. Oke. Gelo. Wah, bego main sama ini. Oke. Ya tadi untuk episode ke-10 ya dari Konosuba season ketiga. Ya tadi untuk episode ke berapa nih, ke 10 ya dari Konosuba season ketiga. Jadi episode yang bagus sekali. Ini kayak penutup puncak ya. Berarti episode 11 nanti. Ini 11 episode kan ya? Apa 12 ya? Gue lupa, singkat gue 12 atau 11 gitu, gue lupa. Tapi yang jelas apa
ini puncak yang bagus lah, puncak arc yang bagus gitu karena udah mencapai akhir-akhir di mana nih fokus ke darkness ya. Dimana tadi kan si akhirnya di reveal ya sama si Vanis tadi terkait dengan alasan kenapa si darkness itu terlibat utang. Jadi ternyata itu adalah efek dari yang waktu pada saat destroyer itu ya. Gue lupa tuh season berapa, kalau misalnya lu inget komentar aja gitu. Cuma soalnya gue benar-benar lupa banget gitu season sebelumnya itu ceritanya kayak gimana ya. Gue belum nonton lagi, tapi yang jelas waktu itu gara-gara destroyer dan waktu itu kan Kazuma dan kawan-kawan itu mereka pada berusaha kan untuk ngalahin destroyer, dan salah satu efek samping itu adalah yang si Aqua itu yang akhirnya ngeluarin air waktu itu ya, dimana itu kan akhirnya bisa dibilang ada efeknya tuh. Nah dimana efeknya itu akhirnya ya ngancurin beberapa tempat tinggal dari para rakyat jelata. Nah di mana itu ya maksudnya itu salah satu bagian daripada ya destroyer ya, bagian daripada bencana yang disebabkan sama destroyer yang bawahannya Raja Iblis. Yang dimana ya akhirnya para rakyatnya ini pada minta kompensasi, bukan minta kompensasi sih, lebih tepatnya kayak minta bantuan dari para bangsawan. Nah akhirnya mereka minta bantuan ke si siapa namanya, si Aldrap itu, si bangsawan gendut pirang itu ya. Dan dimana si Aldrap itu gak mau ngebantuin karena ya juga bencana gitu kan, jadi ya udahlah nggak usah apa sih ya, siapa yang tahu gitu dan lain-lain, pokoknya dia nggak ngebantuin lah. Nah sampai akhirnya nanti itu ada tadi rakyatnya yang akhirnya mintanya itu ke keluarga Dastines, dan dimana ya bisa dibilang karena mereka tahu bahwa ya waktu pada saat kejadian itu si Aqua itu ngeluarin teknik airnya itu yang akhirnya nyebabin banjir. Dan dimana akhirnya para rakyat itu pada minta kompensasi, yang dimana akhirnya kompensasi itu tuh ternyata nggak nyampe ke Kazuma dan kawan-kawan. Jadi akhirnya ditampung sama keluarga bangsawannya Darkness, si Dastines ya. Dan dimana keluarga Dastines itu yang akhirnya ngasih kompensasi atau ngasih ganti rugi lah intinya, atau ya pokoknya ngebayarin para rakyat-rakyat ini duit-duitnya mereka. Nah akhirnya yang ngebuat mereka itu jadi berhutang. Nah makanya waktu itu kan tadi ada flashbacknya kan, dimana si Kazuma itu katanya nggak perlu ngebayar kompensasinya terkait dengan apa yang terjadi waktu itu, tapi mereka cuma bayar tuh setengahnya aja, dibilangnya kayak gitu kan. Nah itu akhirnya yang nyebabin utang kan kalau nggak salah, apa gue lupa ya, pokoknya cuma setengahnya aja lah. Nah itu ternyata karena emang ditanggung sama keluarga Dastines. Itu dia dari apa yang gue tangkap ya, kalau emang salah komentar aja di bawah, tapi yang gue tangkap sih kayak gitu. Jadi intinya efek samping dari pertarungan lawan destroyer, akhirnya rakyat itu yang kena imbasnya pada minta ganti rugi, pada minta kompensasi lah, akhirnya dikasih sama keluarga Dastines. Yang dimana akhirnya itu ngebuat mereka itu sampai berhutang kepada si Aldar, yang akhirnya ya literally itu ngebuat keluarga Dastines akhirnya harus ngorbanin Darkness, dimana kan Darkness kalau emang nggak bisa bayar dia harus nikah sama si Adar kayak gitu. Itu situasinya. Dan tadi kan kita ditunjukin banget tuh ya si Kazuma itu kayak nolak banget, dan ini menurut gue satu hal yang cukup penting ya untuk karakternya dia, karena kan kita ngelihat sepanjang episode 9 kemarin sama episode 10 kita tuh ngelihat Kazuma itu kayak ya nama juga dia tuh kayak anak kecil gitu, dimana dia itu kayak selalu nolak terkait dengan apa yang yang dihadapannya gitu, dimana kayak episode kemarin ketika si Kazuma itu nolak Darkness, itu kan padahal situasi yang sebenarnya ya sangat-sangat ya penting lah buat si Darkness gitu, tapi akhirnya ditolak sama Kazuma. Itu kita ngerti konteksnya, di mana Kazuma itu nolak ya karena emang balik lagi di situ kan Darkness itu kan emang lagi desperate sekali, jadi ya Kazuma nggak mau dong menerima hal tersebut. Itu kita konteks seriusnya kita tahu lah, sama lah kayak di episode ini, di mana si Megumin tadi apa yang ngomong kan bahwa orang yang aku suka itu pasti meskipun disuruh kayak gini, kayak begini, tapi dia akan terus oh ya mau gimana lagi kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Ya dimana akhirnya ditolak juga sama si Kazuma. Ya dimana ya emang lu kata kalau selalu nyebut lu suka sama gua bakal nurut. Enggak, gua gak semurah itu gitu. Lah kayak gitu kan. Langsung si Megu pakai ceh gitu. Ya dimana emang itu ngebuktiin bahwa sebenarnya si memperlihatkan lah di mana si Kazuma itu sebenarnya emang kelihatan banget bahwa dia tuh nolak sekali. Tapi emang itu cuma kelihatan luarnya doang, dan tadi ditunjukin kan kayak gimana isi hatinya dia, dimana dia pun juga sebenarnya peduli banget sama Darkness. Cuma memang ya dia bingung gimana cara ngebantuinnya. Makanya sebenarnya itu sih yang satu hal yang menjadi ini dari season awal juga si Kazuma itu masih sifatnya tuh begini. Jadi kayak
Kazuma itu nggak nunjukin jati diri dia yang sebenarnya gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan setidaknya dia tuh nunjukin gitu sedikit rasa peduli sama Darkness. Jadi kayak gimana ya? Nggak per misalnya kedua temennya ini si Megumin sama Aqua itu sebenarnya nggak perlu khawatir karena Kazuma pun juga peduli juga sama Darkness, cuma dia bingung gitu. Nah itu kan akhirnya yang ngeliatin karakternya Kazuma kan. Kazuma itu dia itu nggak suka cerita gitu. Kazuma itu kayak apa ya? Ya mungkin karena mereka lagi dia partinya pada orang-orang geblek semua gitu, jadi dia mungkin juga malas juga ya cerita atau kayak gimana. Tapi intinya dia tuh sebenarnya ya peduli sama Darkness, tapi dia tuh nggak cerita dan malah kesannya tuh menjauh gitu, kayak kucing sih sebenarnya. Kalau disebut tsundere bukan tsundere juga sih, apa ya, makanya Kazuma itu kayak gitu. Jadi dia tuh sebenarnya peduli banget sama Darkness, dia sebenarnya nggak mau ya Darkness misah sama partinya mereka. Makanya waktu itu kan kenapa dia sampai rela-rela gitu nyusup ke tempatnya Darkness, sebenarnya itu nunjukin bahwa dia tuh sebenarnya emang peduli sama Darkness juga, cuma situasinya itu sebenarnya bingung, dia itu harus ngebantuinnya tuh kayak gimana gitu. Dan sebenarnya dia tuh cuma perlu dorongan aja, si Kazuma itu cuma perlu dorongan aja untuk mau gerak ngamatin Darkness, yaitu adalah dengan kalau misalkan Darknessnya itu minta bantu sama dia. Makanya tadi itu kekeh banget untuk kalau emang Darkness datang ke gue mohon-mohon gue bakal ngebantuin. Itu sebenarnya kayak dorongan kecil aja sebenarnya. Kalau emang Darkness bener-bener datang, dia pasti bakal literally all out itu ngamatin Darkness, itu gue yakin. Kayaknya ya. Gue sih yakinnya kayak gitu karena itu tadi hambatan terbesarnya adalah dia peduli banget sama Darkness, dia nggak nunjukin itu, tapi apa dia itu bingung gimana cara nyelamatinnya gitu. Jadi kayak antara mau dan nggak mau, tahu resikonya, apalagi kita ngelawan pejabat nih ya, posisinya ngelawan bangsawan yang dimana itu akhirnya menunjukkan perbedaan status di antara Darkness sama Kazuma, yang itu akhirnya ngebuat ya Kazuma tuh jadi bingung gitu, kayak aduh gua harus gimana nih, harus gimana untuk bersikap istilahnya. Nah dimana itu nggak ditunjukin ke si Megumin sama Aqua, yang sebenarnya itu harusnya ditunjukin aja, mereka berdua pasti nggak bakal khawatir sih, cuma akhirnya bakal dipikirin bareng-bareng gitu. Tapi kan nama juga Kazuma ya sifatnya begitu gitu, dia nggak nunjukin apa-apa. Dan untung banget tadi ada si Vanis, dimana si Vanir ya, Vanir, dimana si Vanir ini dia apa akhirnya ngebawa duit tadi untuk ngeiniin apa hak intelektualnya tadi, pakai alat-alatnya si Kazuma, yang dimana tuh ternyata satu emas bakulan itu, satu tas itu ternyata seharga dengan utangnya dari si Darkness ya kepada Aldar, yang dimana ya itu Tato sudah diprediksi. Itu gue yakin si Vanir itu udah tahu itu, dan dia literally manfaatin situasinya Kazuma sekarang untuk bisa dapetin hak intelektualnya dari si Kazuma gitu. Dan ya intinya meskipun emang ada untung-untungan di situ, tapi ya ini bantuannya Vanir ini benar-benar sangat ngebantuin banget Kazuma sih. Ya dimana kayak dikasih tahu kan terkait dengan semuanya itu, yang penyebab kenapa keluarga Dastinas itu kena utang, yang dimana karena kejadian dulu itu. Ya jelas ini jadi tanggung jawabnya mereka bareng-bareng lah. Ya akhirnya tadi ya mereka langsung datang ke pernikahannya Darkness dan Alderp ya, langsung muncul di depan gitu. GG. Gila itu keren sih tadi sih. Maksudnya kayak muncul langsung gitu loh. Dan si Aqua tadi nyamar dulu lagi, dan tadi makanya gue yakin itu kayaknya bantuan dari si yang siapa? Bantuan dari si yang butlernya kayaknya. Butlernya yang di depan tadi loh. Makanya istilahnya mungkin butler itu udah tahu tadi. Makanya kan akhirnya kan butler kan sebelumnya kan mau datang tuh, butler yang tadi tuh yang mau ketemu sama si siapa? Sama si Kazuma. Nah itu kayak dia tuh mau ngomongin kalau emang dia tuh mau ngebantuin lah kalau emang ada rencana untuk nyelamatin Darkness kayaknya ya, si butler yang tadi tuh. Nah kira dari butler itu mungkin akhirnya Kazuma ketemu dulu, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nah baru akhirnya dia ngobrol tuh sama yang waktu itu tuh, yang apa, yang butler yang tadi botak tuh ya, yang ngobrol sama Darkness tuh, yang pas dia nolak si Aldar buat masuk ke ruangan itu kan, kemungkinan udah kasih tahu tuh. Makanya dia tadi ngomong bahwa kita menerima apa tadi ya, pendeta yang sangat hebat atau apa gitu ya. Jadi mana tuh gue yakin dia tuh pasti udah tahu itu terkait dengan rencananya Kazuma dan kawan-kawan nih. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi bagus sekali episodenya. Gue jadi penasaran nanti kedepannya bakal kayak gimana ya. Dan ya intinya luar biasa sekali. Yang dimana di sini intinya ya gue yakinnya ya
situasi ini pasti bakal menarik untuk dilihat karena ya mereka ini kayak kasus yang dulu nggak sih, yang di season berapa tuh ya kan juga terlibat sama Aldert sama Darkness juga nggak sih waktu itu, yang di sidang itu pas season berapa ya, gue lupa ya itu kasus apa ya. Gue tonton lagi sih kayaknya ya, soalnya gue bener lupa banget cerita season sebelumnya Konosuba anjing. Tapi akhirnya kayak gitu, jadi segitu aja untuk episode ke 10 dari Konosuba season ke 3. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke 11 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih, bye.